syariat, tarekat, hakikat, dan manfaat. Jadi banyak yang bertanya pada saya, mohon bang dijelaskan gimana sih itu. Saya itu yang mereka-reka supaya gampang diketahui ya, apa itu. Jadi syariat ini ibaratnya adalah kendaraan kita. Taruhlah misalnya ini kuda, kita naik kuda lah berjalan dengan syariat ini. Sehingga kuda ini banyak, bermacam-macam kuda, bermacam-macam kendaraan yang ditumpangi orang-orang. Sehingga kuda-kuda ini berbeda-beda, tapi semuanya adalah kendaraan. Dan jangan coba menyalahkan satu dengan yang lain, di mana kenyataannya adalah demikian. Sehingga di dalam syariat ini sering kita bertikai-tikai, sering kita mengartikan yang berbeda-beda, dan ini adalah kelihatannya lazim. Tapi orang yang dilihat adalah kendaraannya ini, kudanya ini, yang dilihat orang dengan mata, wah kudanya bagus. Artinya kita, kalau kita sholat pada sholat ini, kalau pas sholat, jadi itu kendaraan kita. Kemudian di dalam syahadat ini bermacam dan lengkap sekali hukum-hukumnya, penjelasannya, tafsirnya. Tapi kalau kita berkendaraan kemudian bertorikot, di situ diajarkan kepada kita pendekatan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kendaraan kita makin terarah, sehingga akhirnya kita mempunyai pendapat dan pendirian dan pengertian bahwa dekat dengan Allah, dengan mengingat Allah kapan saja kita ini berada. Berbaring, berdiri, kemudian kita tegak, tidur, kita selalu beserta atau mengingat Allah. Sehingga kembali kepada kendaraan tadi, kuda tadi, apabila kita tidak bertorik, kita tidak mengingat Allah atau beserta Allah, itu nafsu yang akan datang. Disitulah setan masuk, sehingga disitulah ramai sekali orang bermacam-macam pendapat. Sehingga kita bertorekot ini, kita mengingat Allah, berzikir, menyebut nama Allah, termasuk akhirnya syariat atau sholat itu selalu beserta Allah. Sehingga di situ tegaklah kita yang namanya kita beserta Allah. Termasuk akhirnya syariat atau sholat itu selalu beserta Allah. Sehingga di situ tegaklah kita yang namanya kita beserta Allah kapan saja. Sholat itu berzikir. Sholat itu berzikir, mengingat Allah. Nah, jadi disitulah artinya kita yang sering kita sebut sholat yang khusyuk. Nah, jadi kalau kita sekarang ini membicarakan masalah kuda hitam, kuda putih, kuda belang dan lain sebagainya, bukan lagi waktu.